Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bersama Quran masih pada surat Al-Kahfi, surat ke-18. Kita lanjutkan oleh ayat 32. Sudah hampir selesai juz 15. Di pada ayat 74 surat Al-Kahfi itu akhir juz 15. Kalau juz 15 selesai berarti sudah selesai 11 juz. Surat Al-Kahfi surat nomor 18 mulai ayat 32. Betul 32 kan? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ila rabbi la azidanna khairan minha munqalaba kita pahami mulai ayat 32. Wa alif lahum ma'alar rasulani, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka dua orang laki-laki. Ma'alar rasulani, dua orang laki-laki. Yang satu orang memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kufur, musyrik, sombong. Yang satu orang ekonomi sederhana, tapi iman dan amal soleh. Orang yang kaya raya, musyrik, kafir, sombong dulu, itu akhirnya menyesal luar biasa. Orang-orang yang semacam itu banyak sekali. Sedangkan orang yang hidupnya sederhana tidak ingatkan pada orang yang kaya tadi, tapi tidak mau menerima peringatan. Nah, kita teruskan. Jadi buat tadi lagu makalah mau juga berilah perumpamaan kepada mereka dua orang laki-laki. Ja'alna li'afatihima jannataini. Salah satu dari dua laki-laki tadi memiliki dua kebun, min anabil wa kafamna huma binasi bi nasri. Nah, kebun tadi itu ada tanam-tanaman, ada kebun anggur, ya. Dan di sekelilingnya, dari dua kebun tadi, ya, wajahnya bainahuma jarak. Jadi dua kebun yang luas, yang penuh dengan buah-buahan, buah anggur tadi, itu di sekeliling dua kebun tadi, ya. Kemudian ada pohon-pohon kurma. Jadi dua buah kebun anggur yang di sekelilingnya ada pohon-pohon buah kurma. Terus di antara dua kebun tadi itu dibentangkan ladang yang cukup luas. Jadi ini luar biasa nih. Kalau zaman dulu, ya, kekayaan asal memiliki kebun kurma yang luas, kebun anggur yang luas, balik kebun anggur yang di sekitarnya penuh dengan pohon kurma, dan di antara keduanya ada ladang yang cukup luas. Jadi menggiurkan banyak orang, didambakan oleh banyak orang dengan kekayaan yang demikian melimpah. Tilkal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Walam yaqlib minhu syai'an. Kebun itu tidak akan berkurang sedikit pun buah. Jadi semakin lama buahnya semakin lebat. Apalagi harganya buah anggur, buah kurma juga semakin bagus. Hasilnya bisa bertambah terus. Wa majarna khilalahuma nahar. Hebatnya lagi, itu di celah-celah kebun tadi itu mengalir sungai-sungai. Coba betapa indahnya.
ada buah kebun anggur yang sangat luas. Di sekitar itu ada pohon-pohon kurma. Di antara buah kebun tadi itu ada lahan yang sangat luas. Kemudian buahnya itu terus bertambah. Buahnya semakin lama tidak bisa berbuah. Jadi pohonnya semakin besar, semakin ribu, buahnya semakin banyak. Dan hebatnya lagi, di sela-sela itu mengalir sungai-sungai. Bapak itu membayangkan mengalir sungai-sungai itu di Timur Tengah ya? Bukan di daerah Purwokerto. Di Purwokerto ini air mengalir biasa. Ini Bapak itu sudah bahkan ini dipisahkan kembali pada zaman awal kenabian Rasulullah. Kondisi di Mekah yang padang pasir, yang jarang-jarang ada hujan, yang jarang-jarang ada air mengalir. Nah, ini di tengah-tengah pohon anggur, pohon kurma itu mengalir sungai-sungai. Jadi wafat jarna khilalahuma nahar, mengalir di sela-sela di antara pohon kurma dan anggur tadi, itu mengalir sungai-sungai. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibi. Ini dan dia mempunyai kekayaan yang besar, ya kaya raya. Maka dia berkata kepada kawannya, ini orang yang kaya raya tadi, tapi orang kafir, mengatakan kepada orang yang hidupnya sederhana, tapi iman. Nah, itu mengatakannya bagaimana? Ini mengatakannya huwa yuhaliru. Nah, itu ketika dia bercakap-cakap dengan dia. Jadi dua orang itu bercakap-cakap. Yang satu orang yang kaya raya, yang satu orang yang hidupnya sederhana, tapi dia mukmin. Dan orang yang kaya raya tadi tetapi kufur mengatakan pada orang yang mukmin. Ngatakannya gimana? Anak akbaru minka malahu wa a'azzu nafa'ah. Saking sombongnya mengatakan gimana? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku jauh lebih kuat dari pengikut-pengikutku. Kalau orang-orang kaya pengikutnya banyak kan, dan orang yang kuat-kuat juga kan. Nah kalau orang punya sederhana siapa yang mengikuti? Nah kalau ikut dia juga tidak dapat apa-apa. Kalau mengikuti orang, mengikuti orang yang glamor, kaya raya, ikuti orang yang perhiasannya orang yang gitu ya, yang gemerlapan dari mana-mana, masih jarak 1 kilo udah memancar kelihatan semua. Menjurkan orang. Terus orang yang sederhana tapi iman tadi nggak memiliki banyak harta, nggak banyak ikutnya, dan ikutnya sedikit tapi lemah-lemah. Karena Pak orang katakan, kalau ikut ngaji dapatnya apa? Ngaji juga gak dibakar kaya. Pagi-pagi subuh sampai suruh di masjid, nggak dapat uang. Coba kalau mau ke pasar, nanti pelanggannya sudah banyak, nggak dapat untung banyak. Coba kalau mau ke sawah, pagi-pagi belum panas, kerja hasilnya banyak. Coba itu kalau mau narik kendaraan, pagi-pagi belum banyak saingannya. Dia ngantar ke bandara, ngantar ke pasar, ngantar ke penggantian. Nanti jam 7 sudah tinggal menghitung hari itu banyak, menggiurkan sekali. Makanya katakan anak-anak tarumika mana, saya itu harta jauh lebih banyak daripada kamu.
dan pengikut kuat-kuat, mobilnya bagus-bagus, kaya-kaya. Terus ketika masuk ke benar, bahkan orang jannah tahu ketika dia mau masuk kebunnya bahwa boleh nafsi, sedangkan dia boleh terhadap diri sendiri. Kaya raya, punya uang banyak karena kufur, musyrik, terus sombong. Penghasilannya terus dikembangkan terus. Tidak ada yang diinfakkan, tidak ada yang disedekahkan. Kenapa? Karena dia nggak yakin kalau besok ada kehidupan di akhirat. Maka setiap penghasilan diinvestasikan terus itu. Jadi lipat berlipat terus kekayaannya itu. Mungkin lama-lama seperti tanah atau seperti korun itu didapatkan banyak orang yang merasa apa itu hebat sekali. Maka ketika dia memasuki kebunnya bahwa boleh nafsi, sehingga dia ketua dia sendiri mengatakan ma'adunnu antabida hadihi abada. Katakan gimana? Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi merasa hartanya bisa mengekalkan, hartanya dianggap bisa menyelamatkan hidup. Sekarang banyak kan orang usia sudah 60 tahun lebih boro-boro investasi ke sabilillah. Setiap ada uang untuk investasi terus ini. Nggak mau investasi ke akhirat. Ditanya, itu benar-benar ada hadis apa? Seandainya besok itu kiamat, sekarang pegang bibit bunga tetap harus menangkap. Yang betul hadis itu. Untuk keperluan berikutnya. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana untuk keperluan besok di akhirat. Kalau usia sudah 62, 63, 65 itu kira-kira berapa hidup lagi, berapa lama? Mau 100 tahun lagi gitu. Ini kenapa? Pikirannya pada duniawi semata itu. Nggak mau fisabilillah, nggak mau amal jariah, apalagi makan. Saya tentu mengalir terus padanya. Nah, banyak sekali yang begitu kita perhatikan. Makanya kenapa orang itu kalau bikin rumah pribadi seharga 7 miliar gampang enteng. Seharga 5 miliar gampang itu. Bahkan seharga 10 miliar gampang itu. Bahkan bikin tempat yang nyanyi istana gitu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membuat istana. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah membuat istana. Bapak itu pernah dengar, oh ini museumnya istana Rasulullah itu. Bapak itu yang sudah haji pernah nonton, lihat nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oh, ini istana Abu Bakar. Ini istana Umar bin Khattab. Ini istananya Muhammad Bapak yang kaya raya dengan punya nggak istana? Sama sekali nggak punya. Punyanya itu wakaf amal jariah yang terus masih melayani sampai sekarang. Padahal sudah 1500 tahun. Makanya kenapa pandangannya Nabi para sahabat itu mengalir terus berulang. Ada kan misalnya itu wakafnya Utsman bin Khattab, Utsman bin Affan, wakafnya itu si Abdurrahman bin Auf, itu masih berkembang sampai sekarang, mengalir terus kan. Jadi yang ditinggalkan orang-orang yang mukmin
itu wakaf. Yang ditinggal itu umat. Nabi itu kerjanya dakwah, ngajari orang-orang. Setiap orang yang diajar mengamalkan dapat pahala, Nabi juga dapat pahala. Terus gitu. Sampai berbagai orang-orang dunia ini dulu asalnya agama ini hanya satu dari Nabi. Semua kirim pahala kepada Nabi. Coba misalnya Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan pintunya ilmu ya. Ali itu dakwah mengajari Quran, mengajarkan Quran. Terus yang diajari paham, ngamalkan, ngajak yang lain, ngamalkan lagi, terus begitu. Sampai sekarang mungkin yang diajari Ali bin Abi Thalib itu mungkin sudah lebih dari ratusan juta, mungkin miliaran. Coba itu pahalanya mengalir terus pada Ali bin Abi. Itu bedanya orang mukmin dengan yang tidak mukmin. Kalau orang mukmin yang ditinggalkan itu amal, yang ditinggalkan itu umat. Kalau orang yang tidak beriman, yang ditinggalkan itu bangunan-bangunan, warisan harta. Bapak Ibu ini saya udah tulis loh, gue rebutan, apa mulai guys. Nah itu karena nggak percaya sama kehidupan di akhir. Kalau amalnya itu berkurang tidak susah, tapi kalau hartanya kurang sedikit itu susah, bukan main sampai nggak bisa tidur. Padahal di dunia ada berapa lama? Paling 70 tahun, 75 tahun, 83 tahun, tapi kok sampai nganggap ini lagi mengatakan ma'adunu antabida hadihi abada. Aku kira, mungkin gak sering, aku yakin bahwa hartamu ini, kekayaanmu ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Ya orang sekarang katakan mbok nanti pitung keturunan orang bakal entek. Saking banyaknya itu. Karena berkembang terus. Bahkan katakan orang ma'adunnu antabida hadihi abada. Dia katakan, dia orang yang kaya raya tadi, yang tidak beriman, alias kufur, yang musyrik, yang sombong. Terus jelek-jelekan orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman dianggap tidak kaya, tidak cukup hartanya. Maka katakan ma'adunnu antabida hadihi abada. Terus wa ma'adunnu sya'atako iman. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Enggak percaya, enggak yakin kalau ada namanya hari kiamat. Padahal kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, datangnya ajal, datangnya kematian. Bahkan tidak ada orang dunia yang hidup selama-lamanya. Hampir tiap berapa waktu dia lihat itu ada orang meninggal. Itu namanya kiamat sughra, akan datang kepada semua orang. Tapi dia katakan wa ma adunnu sa'ata qa'imah israbaka orang kiamat itu. Enggak percaya pada kiamat sughra, enggak percaya pada kiamat kubur. Kiamat kubur itu dunia sisinya habis semua. Itu kalau kubur. Terus walakin rujuktu ila rabbi. Dan sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku, sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku, karena enggak yakin
cuma umpama. Maka balakin, ya, balakin rujutu ila Rabbi, seandainya aku ingin kepada Tuhanku, la azidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan mendapati tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebunku ini, yang lebih baik dari apa yang saya miliki, yang lebih kaya lagi dari apa yang kekayaan itu. Jadi mungkin kekayaan. Nek umpama engkau Allah dibandingkan para Gusti Allah, aku tentu akan jauh lebih kaya, jauh lebih mulia. Mungkin dunia wis kaya raya kok, udah kaya raya. Nek umpama dibandingkan ini berumpama loh, gak jadi raya kita. Wah, mesti itu ya lebih kaya nek nih. Kalau dunia wis kaya raya gitu kan. Nah, coba itu. Jadi hidup ini hanya masalah apa saja. Setiap ada upaya, ayo kita tersabilah, selalu dirintangi terus. Kenapa? Karena nggak yakin pada di akhirat ini. Berapa banyak yang semacam itu ketika jalan, ayo bareng-bareng kita mempermudah sarana prasarana untuk menyiapkan fisabilillah. Nggak tertarik. Tadi malam itu pengajian di Katapan, maghrib di masjid Baitul Maqmur, isya di masjidnya Pak Sabti. Pak Sabti ada, oh ya sebentar. Terus ngisi pengajian ke Cukuhan di rumahnya Pak Agus yang dulu TNI, saya kerja di KRI kereta api Indonesia. Itu ketika pengajian sama-sama sampai Pak Firman mengatakan, besok Senin itu gedung akan mulai dikerjakan tenaga-tenaga yang lebih cepat. Mengatakan besok Senin mulai kerja itu tenaga saja. Terus yang Pak Gul menyampaikan, kita nanti akan mengusahakan membeli mobil operasional biar orang-orang sama ngaji, biar sama-sama mau menurut. Padahal itu dari berapa lama loh ngaji? Belum ada setahun loh. Saya ngisi di situ. Dan kenapa begitu semangat? Merasa insya Allah cepat lah gitu. Jadi yang satu berusaha mulai hari Senin akan dikerjakan dengan tukang-tukang yang lebih cepat, lebih banyak supaya segera jadi. Sembari belum turun hujan. Yang satu lagi merencanakan akan menggunakan mobil operasional. Ini beda sekali dengan yang ini kan. Coba. Padahal Mami Quran ini 30 juz. Di situ baru selesai 1 juz lebih sedikit. 30 juz baru selesai 1 juz lebih sedikit. Belum nyampe 1,5 juz. Orang sudah mulai tahu bagaimana kehidupan besok di alam. Agar mulai menyiapkan diri. Itu juga bagian dari upaya dari kesungguh-sungguhan untuk menjalankan di agarnya. Sekarang kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
akafarta billadzi khalaqaka min turab akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi lakinna huwa Allahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada wala usriku bi rabbi ahada walaula idh taqarraba jannata قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله قل كما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا أيعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ya, tapi kan orang yang kaya raya itu mengatakan ini pada orang yang mukmin. Sekarang gantian, orang yang mukmin yang hidupnya sederhana tapi beriman tadi mengatakan corona maju. Jadi kawannya yang beriman tadi mengatakan kepada orang yang kaya tapi kafir tadi, ya sohibu wa yuhadiru, dia mengatakan kepada kawannya ya ketika dia berdua bercakap-cakap mengatakannya gimana? Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah? Apa kamu kafir pada Allah yang menciptakan kamu dari tanah? Tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajula, dari saripati tanah kemudian jadi nutfah setetes air mani, kemudian Allah menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, yang kaya raya. Ya Allah, kok pun demikian lebatnya buahnya, luasnya. Masa kamu kafir? Terus lakinna huwa Allahu rabbi,
tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku. Walaku seribu birobbi ahada. Aku tidak mempersekutukan seorang pun. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun, dengan seorang pun. Nah, jadi orang yang hidupnya sederhana tapi beriman tadi mengatakan, ya, aku iman sepenuhnya pada Allah. Aku tidak pernah mempersekutukan Allah dengan siapapun. Walaula idza qala jannata, dan mengapa kamu ketika memasuki kebunmu kamu tidak katakan? Ini orang yang beriman tadi mengatakan pada orang yang kaya tadi, mengapa kamu ketika memasuki kebunmu kamu tidak mengatakan qulta masya Allah la quwwata illa billah. Semua ini semata-mata karena kehendak Allah. Masya Allah, karena Allah yang menghendaki. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah. Intaroni anaka qalla minka malau wa walada. Sekiranya kamu anggap aku ini lebih sedikit hartaku daripada kamu, dan keturunanku juga lebih sedikit dari keturunanmu, dan anak-anakku, cucuku juga tidak lebih banyak dari kamu, dan harta yang dimiliki oleh keturunanku juga tidak sebanyak dari harta yang keturunanmu. Fa'asa Rabbi ayu atiyani koyro. Mudah-mudahan, semoga Allah akan memberi kepadaku kekayaan kebun yang lebih baik daripada. Ya, jadi ayu tiyani koyromin janatik. Mudah-mudahan jadi Allah memberikan kebun yang lebih bagus daripada kebun. Wa yursila 'alaiha husbanan min sama. Nah, dan mudah-mudahan Allah mengirimkan ketentuannya apa itu? Dari langit kepada kebun-kebunmu. Jadi apa? Fatus bika so'idan zalako, hingga kebun itu menjadi ludes sama sekali. Jadi orang yang sederhana kali beliau katakan, kenapa kamu ketika masuk ke kebunmu kamu tidak katakan masya Allah la quwwata illa billah. Nah, Rasulullah yang beriman tadi, ya memang kekayaanku lebih sedikit dari kekayaanmu, anakku lebih sedikit dari anakku, tapi mudah-mudahan nanti Allah melimpahkan rezeki kebun yang lebih bagus padaku. Dan siapa tahu nanti kebunmu yang luas sekali, yang penuh pohon anggur, pohon kurma, itu habis terbakar oleh petir, habis terbakar oleh petir, atau tadi air-air yang bergericik yang mengalir di sela-sela itu airnya jadi mampet, sumber airnya jadi mampet, jadi kering. Maka ayus bika ma'uha berwawro, atau airnya menjadi surut, airnya jadi hilang, sumber airnya jadi tidak ada. Falam tastati alahu tolaba, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat menemukan lagi. Udah hilang, sumber matanya hilang, dan sematanya hilang, pohon anggurnya, pohon kurmanya jadi mati. Karena mati tidak bisa berbuah. Jadi di dunia sudah betapa tersiksanya.
Kalau orang misalnya hidupnya segera dari awal, itu nggak apa-apa. Cuma bayangkan orang semua kaya raya, glamor, sosialita, kemana-mana pamer harta gitu. Begitu jatuh miskin, gimana rasanya? Itu baru di dunia loh. Sudah begitu gitu. Makanya jangan sekali-kali mempertuhankan harta. Jangan sekali-kali mempertuhankan perhiasan. Dunia ini ibadah hanya perhiasan, maka tidak perlu dipertuhankan. Harta itu sekedar untuk mencukupi, menyiapkan fisabilillah untuk kehidupan di akhirat yang kholidina fiha. Nah, kita selesaikan kisahnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ukhita bi tamari wa ukhita bi tamari wa asbada yuqallibu kafayhi عند ربك ثواب
mengenai akhir kesudahan orang yang kaya raya, kafir, musyrik, sombong tadi. Ya, walau kita nanti panas pada yukoribu kapai, dan harta kekayaannya itu dibinasakan, dihancurkan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya terhadap apa yang telah ia beladakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama dengan seluruh, tadi ada pohon anggur, ada pohon kurma, itu dengan parang-parangnya semuanya hancur. Terus dia berkata, ya laitani, aduhai kiranya saya dulu lam usrik bi rabbi ahada, seandainya saya dulu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Terus dan tidak ada bagi dia segolong pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Jadi tinggal menyesali terus itu. Karena ketika kaya raya tidak mau beriman, ya tidak mau beramal soleh. Kalau tidak ada iman, ya tidak ada istiqamah soleh. Nah, hunalika di sana pertolongan itu hanya dari Allah semata, dari Allah yang Maha, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi pahala. Maka hidup ini jangan sampai hanya karena orang. Kalau orang biasanya pembalanya sosialita, gemuk dia, pakai perhiasannya itu, begitu perhiasannya hilang, itu jadi malunya setengah kali. Kenapa? Karena hidupnya karena orang, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, orang katakan apa saja silakan. Yang penting besok di akhiratnya bahagia sejahtera, kholidina fiha. Kemudian dengan pembelaan kepada mereka, kepada seluruh manusia, kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Maka dengan air hujan itu bumi menjadi subur, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuhan itu menjadikan lama-lama apa? Itu menjadi kering. Ya, kenapa? Karena angin yang panas. Nah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ternyata kekayaan kebun, anggur, porwa, semacam tadi itu bisa hilang tersapu oleh angin yang panas, yang mengeringkan, yang membakar tanaman-tanaman tadi. Ini kuncinya. Al-malu wal banun zinatul dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan duniawi. Wal baniyatu sholihan khairun inda rabbi. Dan amal-amal yang soleh, iman dan amal soleh adalah kekayaan yang kekal dan akan lebih baik padanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini perubahan yang luar biasa. Maka seberapapun Allah mengirimkan rezeki pada kita, membantu pada kita, marilah berusaha bersama-sama kita syukuri. Semampu kita, syukur bisa semaksimal kita. Kita juga ikut bahagia senang. Di masjid ini rasanya belum ada 1 tahun, atau hampir 1 tahun ya? Belum ya? Sudah kelihatan tertata semua. Ya sebelah selatan sudah tertata, sudah ada atapnya, ditrokoi mager. Sebelah timur juga, cuma kadang-kadang terus ada subuh itu mager tapi bukan. Mudah-mudahan juga. Jadi kita bersyukur belum 1 tahun dan demikian lengkap. Ya tentu ini semoga semata-mata amal jariah Bapak Ibu itu menghadap ridho. Semoga pahalanya selalu mengalir pada Bapak Ibu yang dikasih. Hingga nanti sewaktu-waktu Allah memanggil kita itu, walaupun kita sudah di alam
pahalanya pasti nanti terus. Maka tolonglah seberapapun yang kita miliki, sebagian disalurkan untuk amal jariah, biar pahalanya terus mengalir. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan besok nanti. Nanti sore jadwalnya di Masjid Al-Muhtadin, di Masjid apa itu? Perumahan Pro. Masjidnya pakai AC dingin. Bapak itu kalau di tempat yang panas silahkan datang ke masjid itu, nanti akan terasa dingin. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan